madhabi dharatun mufsidatun lidauqil fiqhi. Jadi alasan-alasan fatwa yang kemarin dibahas itu, yang dianggap penting oleh orang-orang sekarang, tetapi para sahabat dan para tabi'in salafun sholihin tidak pernah mementingkan, padahal mereka lebih tahu alasan fatwa itu, alasan ayat turun, alasan asbabun nuzul, alasan asbabul wurud hadis. Para sahabat lebih tahu. Lah alasan-alasan ini tidak ada faedahnya dalam ilmu madhab. Bahkan kata Imam Ghazali ini merusak, bahaya yang merusak pada rasa bahasan fikih, dzauqil fikhi. Jadi malah merusak fikih tersendiri, fikih itu sendiri. Jadi jangan terlalu membahas alasan. Yang paling penting fikihnya sendiri. Kalau terlalu banyak alasan, merusak fikih. Nah, contoh, Nabi melarang orang kalau haid jangan di masjid. Orang haid, perintah haid itu jangan itikaf di masjid. Nah, ulama dulu membahas alasannya apa? Khawatir mengotori masjid. Karena kalau orang haid itu membawa darah najis, darah kotor, khawatir nanti mengotori masjid. Alasannya dulu. Nah, terus kalau zaman sekarang sudah ada pembalut, alasan itu enggak ada. Apa lalu hukumnya jadi boleh? Ya tetap enggak boleh. Makanya enggak perlu bahas alasan. Jangan terlalu bahas alasan. Ini bisa merusak fikih itu sendiri. Kalau adanya alasan berarti harus ada yang dialasi. Ya sudah dilarang ta'abbudi ikut Nabi. Karena Nabi melarang ya tunduk sama aturan Allah, aturan Nabi. Ini merusak fikih kadang kalau banyak alasan ini. Contoh itu contoh saja. Fa innal ladzi yashhadu lahu hadasul mufti in idza sahha dzauquhu fil fiqhi la yumkinu tamsyituhu ala syurutil jadali fi aktsaril amri. Jadi apa yang dilakukan oleh para ahli fatwa, kalau mereka memang sahih zauknya dalam fikih itu, rasa dalam fikihnya itu sahih, maka mereka tidak akan mungkin merasakan nikmatnya zauk fikih itu dengan mensyaratkan debat dalam berbanyak masalah. Tidak akan mungkin. Orang kalau sudah tahu fikih, dia diamalkan, bukan diperdebatkan. Orang kalau betul-betul merasakan nikmat zauknya fikih, kata Nabi, orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah diberikan faham fikih agama. Untuk apa? Ya untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Kalau mensyaratkan perdebatan, ini berarti belum merasakan sahihnya zaukul fikih. Ini kata Imam Ghazali ini. Faman allafa tab'ahu rusumal jidali az'ana zihnuhu limuqtadayatil jadali wajabuna anil iz'ani lidzauqil fiqhi. Barang siapa yang melatih wataknya dengan mendalami perdebatan, maka hatinya itu akan mencari bahan, mencari alat, mencari pelengkap. Hatinya itu memikirkan apa saja yang dibutuhkan untuk perdebatan itu. Ini kalau orang sudah mendalami perdebatan, akhirnya dia cari bahan untuk memenangkan perdebatan. Hatinya itu tidak khusyuk, mengganggu ibadah pokoknya. Akhirnya hatinya itu berpikir yang difikirkan bagaimana cara saya mencari bahan-bahan untuk debat ini. Akhirnya apa? Jabuna idan dal fikih, dia malah kehilangan kenikmatan fikih itu tersendiri malahan. Jadi tidak lagi di hatinya itu tunduk kepada
fikih, malah sibuk mencari bahan untuk debat diskusi. Wa inna ma yastaghilu bihi man yastaghilu li talabis sayti wal jahi. Orang yang sibuk dengan perdebatan adalah orang yang sibuk untuk mencari suara, mencari ketenaran, mencari nama, mencari pangkat, mencari pengikut, mencari jabatan. Itu orang yang sibuk untuk menyia-nyiakan umur berarti. Wa yata'allalu bi annahu yatlubu ila madhab. Akhirnya dia carilah alasan-alasan itu supaya orang menganggap dia ini hebat, tahu banyak alasan, tahu banyak sebab. Itulah hanya cari nama, cari kepopuleran, cari ketenaran. Nauzubillah. Waqad yang qadi alaihil umur wala tansarifu himmatuhu ila ilmil madhab. Terkadang orang sampai habis umurnya ini hanya untuk memenuhi syahwat, pengen dikenal orang, pengen terkenal, pengen memenangkan perdebatan. Habis umurnya, bahkan tujuannya dia untuk mengetahui ilmu madhabnya malah tidak tercapai. La tansarifu himmatuhu. Cita-citanya dia pengen alim tentang fikih agama malah gak tercapai. Ilmu madhab pun dia gak tercapai, malah hilang waktunya untuk menuruti hawa nafsunya tadi itu. Ila qalilan, sedikit paling dapatnya ilmu, akhirnya malah. Fakana min syayatinil jinsi fi amanin. Fakun min syayatil jinsi fi amanin. Fakun. Fakana apa fakun? Hah? Fakana? Fakun. Nah, fakun perintah. Ada sebagian nasah yang fakana. Ana sing fakana ora? Hah? Fakun kabeh. Namanya fakun. Hah? Fakun. Maka jadilah perintah berarti. Jadilah kalian orang yang aman dari gangguan setan-setan jin. Kalau mereka itu bisa, kata Sayyid Murtadho Az-Zabidi, kalau setan-setan jin akan lari dibacakan ayat, dibacakan zikir-zikir. Ini sayatul jins. Yang lebih bahaya, wahtaris min syayatil ins. Ini yang lebih bahaya. Hati-hatilah dengan setan-setan berupa manusia. Kalau setan jin dikatakan dibacakan ayat kursi lari, dibacakan zikir lari. Kalau sayatul insi kadang apal ayat kursi malah mencari kursi. Setan manusia ini lebih bahaya, yang kemarin dikatakan ulama su'. Nah, ini disebut oleh syarihnya. Contoh ulama su' itu setan manusia, ulama su', ulama yang buruk. Lebih bahaya dari setan jin. Fa innahum arahu sayatinal jinsi minat ta'abi fil irwa'i wal idlal. Setan-setan manusia ini alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, itu kata Al-Qur'an ya. Membuat was-was di hati manusia. Setan jin, tidak hanya jin, manusia, minal jinnati wan nas. Sayatinil insi ini lebih bahaya karena mereka membuat istirahat setan jin. Enggak usah diganggu jin, enggak usah diganggu setan, enggak usah diganggu iblis, sudah tersesat sendiri. Membuat setan jin istirahat ini. Arahu sayatinal jins. Setan-setan manusia sudah membuat setan-setan jin ini istirahat dari kecapean. Tidak perlu payah-payah, wis sesat semua fil ihwa'i wal idlal. Sudah disesatkan semua oleh setan-setan manusia. Akhirnya setan-setan jin ini enggak perlu capek-capek. Wabil jumlah, kata Muzali, wabil jumlah, maka kesimpulannya aku bil jumlah.
Wabil jumlah aku bil jumlah. Saya katakan kesimpulannya. Fal mardi indal uqala'i, yang diridhoi oleh mereka yang punya akal. Jadi secara jelas dikatakan oleh Sayyid Murtada Az-Zabidi bahwa setan ada dua. Setan yang terlihat adalah ulama su. Setan yang tidak terlihat ya syaitonul jin. Dan semuanya juga secara tersirat disebut oleh Al-Quran. Salah satu untuk menolak setan manusia adalah dengan ad-daf'ul lati bil ihsan, menolak dengan cara yang bagus. Kalau setan jin, bacakan ayat, bacakan zikir. Ad-daf'u bil ihsan ablaq. Kalau menolak setan manusia itu dengan caranya adalah al-ihsan, berbuat baik. Tinggalkan dengan cara meninggalkan mereka dengan berbuat baik. At-taf'u bil ihsan ablagh fi taf'i sayatinil ins, menolak dengan cara berbuat baik. Daripada mengikuti kemauan ulama-ulama dunia ini, tinggalkan, lebih baik sibuk dengan amal solih. Ini yang paling ablagh untuk menolak gangguan setan-setan manusia ini. Antaktira nafsaka fil alami wahdaka ma'allah, yang diridhoi atau diterima, dikabul menurut para ahli akal, ahli mengenal Allah. Kalau engkau menggunakan dirimu, memperdayakan dirimu ini di alam ini bersama Allah, maksudnya memfokuskan diri untuk mendekat kepada Allah di alam dunia ini. Wa baina yadaykal maut, di depanmu dekat sekali kematian. Wal arad, arad ini ya sudah mendekati. Baina yadaykal maut wal arad wal hisab. Arad itu menghadap Allah. Maksudnya menghadap Allah. Kamu akan mati, depanmu akan mati. Kau akan segera menghadap Allah, mempertanggungjawabkan amalmu. Wal hisab, semua amalmu akan dihisab, baik kecil maupun besar. Wal jannah wan nar, seakan-akan kamu ada di depan pintu surga dan pintu neraka. Wa ta'ammal fima ya'nika mimma baina yadaik. Kalau kamu sudah tahu di depanmu kematian, di depanmu sudah waktunya menghadap Allah, hisab semua amal surga dan neraka, maka kalau begitu gunakan pikiranmu, angan-angan untuk perkara yang akan memberikanmu manfaat. Fima ya'nika, wadak angka masiwah, tinggalkan semuanya, selainnya tinggalkan. Wa ta'ammal fima ya'nika mimma baina yadaika. Ini ada kisah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Menjelang wafat ini,
Ibn Abbas itu berkata, jadi didampingi ketika setelah ditusuk oleh orang Majusi itu, Abu Lu'lu' itu, ketika sholat subuh Sayyidina Umar ditusuk, diserang, mau dibunuh oleh Abu Lu'lu', terkena berapa tusukan. Ketika minum susu saja, Sayyidina Umar minum susu, ini susu keluar lagi dari bekas tusukan di perutnya itu. Ini menjelang wafatnya Umar bin Khattab ini. Terus Abdullah bin Abbas ini melihat seakan-akan Sayyidina Umar ini susah, sedih. Terus oleh Ibnu Abbas dihibur, disebutkanlah kebaikan-kebaikannya, engkau ini orang baik, orang solih, sahabat Nabi yang utama. Ini disebut kebaikan-kebaikannya oleh Abdullah bin Abbas ini. Ini fima baina yadak, contoh fima baina yadak, apa yang ada di depanmu. Terus kata sahabat Umar ini, kata Khalifah Umar, lau anna tala'al ardi dahaban lah tataitu bi min haulil matla. Kalau saya punya sepenuhnya emas bumi dunia ini, kalau saya punya emas banyak dunia ini, saya akan gunakan semuanya untuk menebus susahnya hari mahsyar, haulil matla. Ini seorang Umar. Salah satu perkataannya sahabat Abu Darda ini, ya bani Adam, i'mal ka'annaka tarah. Kau ini kalau beramal seakan-akan kau lihat Allah. Wa'did nafsak fil mauta. Persiapkan dirimu bahwa kau ini calon mayit. Wattaqi da'watal madlum. Dan takutlah doanya orang-orang yang didolimi. Maksudnya jangan pernah kamu ini menganiaya siapapun, dolim kepada siapapun. Takutlah doanya orang-orang yang terdolimi. Kalau yang didolimi oleh kita terus mendoakan buruk, itu tidak ada hijab doanya dia dengan Allah. Hati-hati doanya orang dolim. Nah, ini yang diambil mahalus syahidnya, wa'did nafsaka fil maut, persiapkan dirimu, kamu itu sebentar lagi mati, kamu itu calon mayit. Wa ta'angka masiwah, tinggalkan selain itu, yang tadi dikatakan menyia-nyiakan umur. Ini kalimat yang qalilah jami'ah limahasini ilmi tasawuf, ini perkataannya fabil jumlahnya tadi Imam Ghazali ini. Katakan sedikit yang mengumpulkan seluruh kebaikan-kebaikannya ilmu tasawuf. Wassalam, wassalam itu penutup, wassalam keselamatan ala ahli taslim. Wa qad ra'a ba'du suyukhi ba'dul ulama'i fil manam. Wa alam.